Ya, hari ini kita belajar tentang coding. Kalau di bahasa Yunani adalah KA, kecerdasan buatan. Iya. Sudah pernah kalian lihat aplikasi Shopee? Sudah. Pernah kalian lihat Google Maps? Sudah. Pernah kalian lihat aplikasi WA? Facebook? Semua kita sudah pernah pegang kan? Ya. Jadi itu termasuk aplikasi kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, coding ini sangat membantu manusia dalam mengerjakan sesuatu hal. Misalnya di Shopee ini kita pelajari memesan barang sangat mudah, ya kan? Ya. Sangat mudah, tidak memakan waktu lama, tidak menghabiskan uang, dan efektif. Kenapa dia efektif? Misalnya jika barang itu tidak sesuai, maka bisa jadi itulah stimulus pengenalan singkat mengenai KA. Ya, sekarang kita boleh lihat di atas apa itu perangkat kecerdasan artifisial. Yang pertama, cara kerja AI ini adalah mengumpulkan data, memproses, dan belajar dari pengalaman melalui mesin learning. Jadi ini salah satu contoh. Tadi di Shopee itu kita kerjakan, kita input apa barang yang kita kerjakan, yang kita pesan, ya kan? Ya. Menginput, ya kan? Ya. Baru diproses. Apakah bisa kita pesan atau tidak, ya kan? Ya. Dicek berapa harganya dan di mana dikirim, betul kan? Betul. Jadi GPU atau berperan penting dalam mempercepat proses kumpulan AI secara paralel. Dan ketiga, outputnya adalah sangat tergantung pada kualitas data yang diberikan serta perintah yang akurat dari pengguna. Jadi misalnya tadi di Shopee itu kita pesan barang, ketika salah alamat maka itu adalah tanggung jawab dari pemesan, ya kan? Jadi kalau kita salah alamat, kita kasih alamat di Shopee, maka barangnya tidak sampai di lokasi yang kita inginkan. Itu salah satu outputnya yang kita harus hati-hati. Ini dia output itu sangat tergantung pada kualitas data yang diberikan serta perintah yang akurat dari pengguna. Teknologi inti dalam AI. Yang pertama, membuat mesin belajar dari data untuk prediksi dan keputusan tanpa pemrograman eksplisit. Yang kedua, memahami dan menghasilkan bahasa manusia seperti dalam chatbot dan terjemahan otomatis. Yang ketiga, computer vision, artinya menginterpretasi gambar dari video untuk aplikasi seperti panel wajah dan kendaraan otonom. Pernah kalian membuat BRI baking? Tidak pernah ya? Itu sekarang di Brimob atau di baking Brimob BRI. Kita buat aplikasinya, maka dia mendeteksi wajah, baru KTP dia scan pakai barcode, ya kan? Jadi itu salah satu kecanggihan daripada IT sekarang, AI. Jadi mengenali wajah dan kendaraan otonom. Yang keempat adalah mengoperasikan robot untuk tugas di sektor manufaktur, medis hingga eksplorasi.
Jadi pernah kalian ke rumah sakit? Nah, kalau dia antrian pakai mikrofon atau otomatis? Ada yang otomatis, ada juga yang mikrofon. Tetapi sekarang kebanyakan melalui aplikasi. Jadi dia otomatis seperti di BRI, ketika tellernya sudah ketika customer sudah siap, maka otomatis tekan tombol langsung berbunyi, silakan masuk antrian beri. Ya, itulah contohnya, ya. Ke berikut, pengoperasian AI dalam perangkat dan aplikasi. AI multimodal adalah terobosan yang menggabungkan teks, suara, dan gambar untuk pemahaman komprehensif, menciptakan interaksi yang lebih alami. Kedua, bayangkan asisten virtual yang tidak hanya merespon suara tetapi juga memahami konteks visual dari kamera perangkat Anda. Ya, seperti di HP sekarang. Ada scan wajah? Ada kan? Ya, ketika kita masuk di pola pertama, dia scan wajah. Bisa sidik jari, betul kan? Nah, itu salah satu ID AI yang dikembangkan oleh IT sekarang. Oke? Kita lanjut, ini ada HP-nya, wajah sama jari. Contoh di masyarakat atau di sekitar kita. Yang pertama adalah kesehatan. Apa nih? Diagnosa? Iya, ini contoh daripada kesehatan adalah scan. Pernah dengar scan? Ya, men-scan seluruh tubuh manusia, maka diketahui apa yang menjadi penyakit. Ya, itu di bidang kesehatan. Pendidikan, apa itu? Pembelajaran? Ya. Ya. Kalau di pendidikan, di zamannya sekarang, rapor diketik melalui aplikasi, ya kan? Di print melalui aplikasi. Itulah contoh pendidikan. Kalau di kuliah dia, nilainya bisa kita cek berapa ID kita masing-masing, apakah kita lulus atau tidak. Seperti di UT, pernah dengar UT? Pernah. Nah, dia sistem online kan? Iya. Dia sistem online. Jadi itulah contoh di pendidikan, AI ini. Yang ketiga, bisnis. Seperti di Shopee itu kan, itu bisnis. Shopee, seperti bisnis itu. Dan keamanan. Yang tadi sudah Bapak jelaskan adalah scan wajah. Ya, tidak jauh-jauh adalah di HP kita ada scan wajah. Kita teruskan. Tantangan dan etika dalam pengoperasian AI. Yang pertama adalah privasi dan keamanan data. Isu utama yang harus ditangani adalah bagaimana data pribadi pengguna dilindungi dari penyalahgunaan atau pelanggaran. Ya, pernah dengar yang namanya hacker? Ya, tentu jangan semua aplikasi-aplikasi yang tidak akurat diisi data pribadi yang akurat. Ya, itu kita harus perlu hati-hati. Itu tantangan daripada pengguna AI atau pengguna HP. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan jari-jari kita terhadap aplikasi-aplikasi yang tidak jelas. Ya, ketika kita sudah dihacker, maka semua data kita akan hilang. Ada yang kemarin saya dengar di salah satu customer di BRI, uangnya hilang karena sudah di ya, itu perlu kita harus hati-hati dan waspada. Yang kedua, risiko bias algoritma.
Jadi ini mewarisi bias dari data pelatihan yang berpotensi menyebabkan keputusan otomatis yang tidak adil atau diskriminatif. Yang ketiga, pentingnya pengembangan AI yang etis, transparan, akuntabel, dan memastikan manfaatnya maksimal tanpa merugikan masyarakat. Jadi ini tantangan dan etika dalam menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Kita harus hati-hati dan waspada. Jadi kesimpulannya adalah AI bukan hanya teknologi, tapi alat transformasi yang akan membentuk masa depan kehidupan dan bisnis kita. Jadi ketika kita memahami bagaimana cara menggunakan AI, maka bisa berdampak positif. Tetapi kalau kita menggunakan AI tidak hati-hati, maka membawa kita ke hal-hal yang negatif. Sekarang kita lihat video apa itu AI secara lengkap. Muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau melihat TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari TikTok juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling tepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien
AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kami perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kita lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Jadi itu tadi daripada AI sudah kita dengar bersama apa gunanya dan apa manfaatnya dan apa juga akibatnya. Ya, tadi sudah dijelaskan ada beberapa manfaatnya di bidang pendidikan, di bidang pertanian, kesehatan, apa lagi? Keamanan, apa lagi? Bisnis, ya. Ada beberapa kegunaan atau manfaat yang sangat membantu manusia dalam bidang masing-masing. Mari kita lihat contoh daripada ya ini.
Silakan dilihat video. Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang, tidak hanya di bidang yang dikategorikan pada teknologi, tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian dan hiburan. Namun, tak sedikit orang yang menganggap artificial intelligence atau AI dan machine learning sebagai hal yang futuristik, imajinatif, dan tidak nyata. AI hanya ada di film-film science fiction seperti Terminator atau iRobot. Survei Mozilla menemukan dari 66.800 responden di seluruh dunia, hanya sekitar 10% yang sangat paham tentang AI, sementara 32% mengaku merasa khawatir dengan kehadiran AI. Nah, padahal contoh penerapan AI saat ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 10 contoh penerapan AI dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari saat kita bangun tidur. 1. Membuka ponsel atau smartphone. Salah satu hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah membuka ponselnya. Nah, ketika kita membuka smartphone dengan biometric, misalnya Face ID, kita sedang menggunakan AI. Contohnya, fitur Face ID yang ada di perangkat-perangkat keluaran Apple. 2. Media sosial. Hal lain yang sering kita lakukan di ponsel adalah memeriksa update media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. AI mempersonalisasi feed pengguna medsos, memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita-berita bohong, dan mencegah cyberbullying. 3. Mengirim surat elektronik atau email. Kegiatan ini dilakukan banyak orang setiap hari. Setidaknya kita mengirim 1 pesan email setiap hari. Fitur spell checking dan smart reply adalah contoh penggunaan AI dalam aktivitas ini. AI juga bisa berperan dalam menyortir pesan agar pesan-pesan tersebut masuk ke folder yang tepat di aplikasi email kita. 4. Melakukan pencarian di web. Dalam aktivitas yang juga sering kita lakukan setiap hari ini, mesin pencari atau search engine seperti Google dibekali kemampuan predictive search. Saat kita menentukan apa yang akan kita cari, Google serta-merta memberikan rekomendasi sehingga akan memudahkan kita melakukan pencarian. 5. Digital Voice Assistant. Tools semacam Siri, Alexa, Google Home, dan Cortana menggunakan Natural Language Processing dan Generator yang ditenagai oleh AI untuk menyajikan jawaban-jawaban kepada pengguna. 6. Berangkat kerja dan bekerja. Google Maps dan aplikasi perjalanan lainnya menggunakan artificial intelligence atau AI untuk memantau kondisi lalu lintas, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi real time dari lalu lintas dan cuaca saat ini. Pengguna juga akan memperoleh saran untuk menghindari kemacetan. 7. Berbelanja. Para retail online memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat rekomendasi produk. AI akan mengumpulkan informasi terkait preferensi dan kebiasaan membeli konsumen untuk mempersonalisasi pengalaman belanja konsumen. 8. Menikmati hiburan. Penyedia layanan hiburan memadukan AI
dan data kebiasaan serta preferensi musik atau film dan pendengar untuk menawarkan misalnya playlist terbaru atau musik atau film favorit. Dengan memasukkan faktor cuaca dan waktu tertentu, layanan hiburan bahkan dapat menyajikan hiburan yang dapat membangkitkan mood dari pengguna untuk beraktivitas. 9. Bermain game. Video game disebut sebagai contoh terbaik penerapan artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan AI di sini adalah pada non-playable characters atau NPC. Dengan AI yang baik, NPC akan bereaksi secara dinamis terhadap tindakan yang dilakukan oleh player maupun karakter lainnya. 10. Aktivitas banking. Bank memanfaatkan artificial intelligence untuk berbagai hal di dalam sistem. Salah satunya adalah mencegah terjadinya fraud dalam penggunaan kartu kredit. Itulah 10 contoh pemanfaatan atau penerapan artificial intelligence. Kita lihat bersama 10 contoh AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Semua sudah paham? Iya. Apakah ada dulu? Siapa yang masih ingat apa itu tadi pengertian pada AI? Hah? Sistem kecerdasan manusia, sistem kecerdasan buatan yang meniru tindakan manusia. Iya. Kalau yang lain, sistem kecerdasan buatan yang meniru itu. Ada lagi yang lain? Teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Iya. Ada lagi yang lain? AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin melakukan tugas seperti manusia, cepat belajar dan memecahkan masalah. Iya. Jadi semua sudah paham ya? Sudah paham. Jadi intinya adalah membantu manusia dalam hal pekerjaan, membantu manusia dalam bekerja, ya. Itu fungsi utama dulu daripada AI ini. Jadi sekarang kita masuk pada masuk di penilaian sebentar. Jadi kita buat soalnya di menggunakan AI, Wayground. Ini adalah aplikasi yang dibuat oleh manusia, Wayground. Jadi perlu harus paham anak-anak kami. Jadi inilah salah satu daripada aplikasi AI yang dibuat oleh manusia. Sangat membantu manusia dalam hal bidang pendidikan.
silakan dibuka WA-nya, jadi Bapak kirim di grup link untuk mengerjakan soal-soal yang merupakan yang Bapak buat. Ya, sebelum buka WA-nya, kirim. Termasuk sudah? Ya, diklik, isi nama lengkap, baru mulai. Kasih waktu 10 menit. Kalau sudah mulai, isi namamu sesuai namamu sendiri, baru klik mulai. Sudah? Keluar. Ya sudah masuk 22 siswa. Satu lagi masuk. Diambil. Sudah ambil. Sudah. Sudah ambil. Nah, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Sekarang sudah 4:8:87. Jadi nanti selesainya 8:57. Oke? Nah.
Darwin, pergi ke depan kamu. Ada susu buruk ini. Ya Pak. Berjaga. Hah? Kenapa belum berjaga? Udah Pak, lagi dapat teman-teman dalam ini di ada kuning. Ada Pak? Hati-hati. Oh, ternyata ada yang gitu ya. Ya Pak. Apa lihat kawan? Enggak Pak. Ini mandiri kau soalnya lihat kawan. Soalnya dia sesuatu. Mana dia? Kayak bintang ya. Lestari, Mojak, apa dengan ya ini baru apa pemanasan ya. Tetap siapa sih? Lestari, Mojak. Udah semua? Tinggal siapa sih? Video. Ada video. Ya Pak, kan satu. Ini hanya simulasi. Nanti dicoba boleh gitu ya, seperti itu ya. Iya, jam simulasi kalau pernah. Sudah kecil dulu ya. Video dulu ya. Ini hanya simulasi nanti kita. Iya, yang jadi jualannya siapa?
ya. Selamat ya. Oke. Oh. Lagi dia. Apa? Hubung satu video dan kita ulang. Oke bang. Iya. Terima kasih buat partisipasinya. Inilah salah satu daripada kecerdasan yang dibawa oleh manusia dan membantu manusia dalam memberikan sesuatu. Ya. Jadi mungkin hari-hari berikutnya kita ulang kembali, dan untuk sampai sekarang dulu kita sampai di sini dulu pelajaran kita teruskan minggu. Jadi Bapak terima kasih partisipasi anak kami sudah bisa menggunakan AI kecerdasan. Semoga ke depan ada perkembangan dan kita lagi simulasi ke depan, dan mudah-mudahan nanti di pada saat kita ujian kita pakai ini lebih mudah menggunakan AI. Oke, setuju? Setuju Pak.